Kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di Gejok atau Suave. Nah, kemungkinan nanti video ini bakalan kita post di YouTube dan Instagram TV Suave ya, untuk membahas lebih mendetail tentang nano coating di mobil ini. Nah, kalau melihat dari sejarah XL7 gitu kan, maksudnya zaman dulu XL7 tuh basicnya adalah dari Suzuki Escudo, di mana Suzuki Escudo itu termasuk SUV bongsor gitu. Maksudnya SUV yang punya cc yang besar, penggerak roda belakang, lalu juga untuk bahkan di US itu menjadi salah satu mobil yang sangat populer dan penjualannya sangat tinggi di US. Itu saya baca Wikipedia ya. Tapi kalau Wikipedia harusnya benar ya. Nah, kira-kira dari XL7 sendiri itu bahkan mesinnya itu ada yang sampai V6 3000 cc ke atas gitu. Cuma entah kenapa di 2020 ini Suzuki ini dia launching sebuah Suzuki SL7 dan menurut saya cukup menarik karena Suzuki SL7 ini ngambil basicnya dari Suzuki R3 gitu. Jadi bukan Grand Vitara lagi, bukan Escudo lagi, tapi mengambil basic dari Suzuki R3 di mana mesinnya juga 1500 cc, lalu interiornya juga mirip. Nah, yang unik lagi, dia berani banget mengeluarkan mobil yang super boxy, yang bentuknya kotak-kotak, di mana yang tahun 2020 ini mobil itu kan semakin lama semakin kelihatan lampunya semakin sipit, semakin sporty, semakin ujungnya makin nggak boxy gitu, dan ini kelihatan malah makin boxy dan lampunya ini malah makin lebar gitu. Tapi yang keren lampunya ini dia sudah LED ya, dan ini menurut saya keren. Nah, hari ini kita mau melakukan pengerjaan. Yang pertama adalah karpet dasar, karena mobil ini untuk joknya sendiri memang sudah ada campuran kulit, tapi kulitnya itu cuma di bagian samping doang, tengahnya masih kain fabric. Hari ini mau dipasangin karpet dasar, lalu selain karpet dasar juga ada melakukan pemasangan karpet wheel mat SS, karena buat orang yang mungkin sangat memperhatikan kebersihan, atau mungkin Anda yang suka dengan kebersihan, dan mungkin XL7 ini kan peruntukannya untuk keluarga, otomatis istilahnya keluarga milenial ya, seperti saya inilah keluarga milenial gitu, yang punya anak masih kecil gitu, otomatis pengennya kan mobil nggak gampang kotor dan selalu bersih, makanya pasang karpet sampai double layer gitu. Ada karpet budrunya original, lalu ada karpet kulit, dan juga ada satu lagi karpet wheel mat SS, di mana jadi karpet itu ada 3 layer, tapi semakin banyak sebenarnya justru makin kayak gampang dibersihin sih menurut saya. Apalagi warnanya nanti pakai warna apa ya karpetnya? Merah ya? Abu-abu hitam gitu. Jadi kok bisa dilihat bahwa jadi lebih elegan lagi gitu. Kalau lihat karpet warna hitam kan biasa aja dan juga ngundang nyamuk ya. Kalau warna abu-abu dia lebih netral, tapi juga bakalan lebih keren dan gampang dibersihin. Lalu juga akan melakukan pemasangan coating. Dan ini kalian bisa lihat, maaf ya ini saya harus tunjukin, tapi saya pengen liatin bahwa ini mobil baru dari dealer bulan 9 2020. Tapi kalau kita lihat catnya, kalian bisa lihat di sini, ini jamur semua ya. Saya nggak ngerti kenapa ini pada mobil baru ada jamur semua. Dan kalian bisa lihat bodinya ini putihnya tuh karena ketutup jamur jadi kayak kurang mengkilap gitu ya, kayak kurang gloss. Tapi kita akan maksimalkan mengkilap mobil ini dengan nano keramik coating menggunakan jet ice. Jadi kita bakal nano coating mobil ini. Tapi sebenarnya mobil baru itu walaupun mikirnya oh nano coating di mobil baru tuh gampang kok, sebenarnya prosesnya tetap sama. Kita harus kayak membersihkan dulu jamur-jamurnya, membersihkan dulu barir-barirnya. Kalau karena dilihat di sini nggak cuma jamur, ada barir-barir tipis juga. Dan sudah mulai beberapa ada aspal di mobil ini. Dan ini kelihatan kusam ya karena mungkin terjemur. Jadi kita bakal restorasi juga di bagian ini ya, over fendernya yang hitam ini, supaya nanti hitamnya lebih legam dan juga lebih awet, nggak gampang kelihatan putih. Nah, kondisinya seperti ini, kalian bisa lihat before, proses, dan afternya setelah jadi seperti apa. Thank you, bos.
Halo bos, jadi kemarin kalian sudah ngelihat di video cuplikan-cuplikan sebelumnya bahwa mobil ini before seperti apa, proses pengerjaannya seperti apa, sampai hasil jadinya seperti ini. Nah mungkin kan bisa menyimpulkan sendiri bahwa mobil baru pun kebanyakan yang mobil baru masuk ke kita itu tetap ada ada defek-defeknya seperti jamur mobil, lalu ada baret-baret halus yang mungkin karena mungkin kita bergeraknya di bidang detailing ya, jadi mata kita tuh jahat gitu. Jadi kalau kita ngelihat mobil itu kayak pasti ada baret, kita pasti kelihatan. Ada jamur setitik pun biasanya kita kelihatan. Nah maka dari itu kalian bisa lihat after nano keramik mobil jadi seperti ini, dan mobil ini di nano keramik menggunakan jet ice, dimana untuk pengerjaannya sendiri kurang lebih sekitar 2 hari, lalu ada garansinya. Nah, untuk garansi sendiri itu kita untuk produk ini kita garansi 2-4 tahun tergantung obat yang kalian pilih. Lalu untuk pengerjaan kalian bisa lihat bahwa kemarin kalau lihat di kames ini kan udah ada jamur-jamur lah. Istilahnya jamur itu kita udah bersihin semua, lalu kalian bisa lihat di bagian ini, terus sekarang sudah bersih semua. Lalu tepi-tepi di sini itu biasa event mobil baru, karena mobil baru pun sebenarnya stok di gudang kan pasti minimal beberapa hari atau beberapa minggu, dimana kejemur, kena panas, kena hujan, itu seringkali berjamur di bagian tepi-tepinya. Makanya di tepi-tepi ini udah berjamur, dan kalian bisa lihat di sini untuk trim-trimnya sudah kita hitamin semua, gitu, sudah kita coating sampai ini udah hitam semua. Lalu di bagian spion-spion sini ini yang rawan banyak jamur gitu, dan sini kita udah bersihin semua. Nah, dan kelihatan banget ya mobil ini jadi kayak lebih putih ya. Jadi kalau mobil putih itu kalau di coating dia bakalan kelihatan lebih putih dan lebih mengkilap. Untuk warna hitam biasanya jadi lebih hitam dan lebih mengkilap dan lebih glossy juga. Oke. Lalu setelah di coating ini itu biasanya dia coating ini bakal mengering, lapisan coatingnya mungkin sekitar 1-3 hari. Setelah mengering dia bakal lebih gloss lagi dibanding yang sekarang kayak gitu. Nah untuk interiornya kita cek yuk bagian interiornya setelah di detailing jadi seperti apa. Nah jadi salah satu hal yang penting ketika nano keramik mobil itu kita juga kayak di sini nih kita bersihin semua tepi-tepi pintu ini, karena ini bagian yang cukup penting untuk menentukan kebersihan mobil. Karena kalau misal samping ini kan tempat jalurnya air, jadi kok tempat jalurnya air itu biasanya cenderung kayak gampang berjamur, lalu warnanya tuh kayak gampang kusem. Makanya di sini kita detailing juga. Even ini mobil baru biasanya sininya tetap ada kotoran atau jamur ya itu. Lalu untuk bagian interior, kalau pengerjaan coating di Suave nggak cuma ngerjain ini doang ya, tapi interior juga kita detailing nih. Kalian bisa lihat di tepi-tepi sini kita detailing, ini kita detailing tepi-tepi AC sini, sampai tombol-tombol ini kita detailing semua di sini juga. Nah untuk segi interior ini seperti yang kemarin saya omongkan bahwa nggak cuma ngerjain detailing juga, tapi di bawah ini kita pasangin karpet. Jadi karpetnya 2 lapis, yang pertama karpet dasar kulit yang full jahitan depan sampai belakang, lalu yang kedua kita tambahin karpet quill mat, dimana karpet quill mat ini bikin salah satu karpet yang bersihinnya tuh gampang banget, karena kalau misal kotoran tuh numpuk di situ itu tinggal dilepas aja lalu digebuk-gebuk gitu, dia langsung kotorannya rontok. Dan kalau misal kena tanah berlumpur kayak gitu, dia ketika kering dia bakalan gampang banget ngebersihinnya. Dan juga di karpet quill mat ini kita menggunakan karpet quill mat SS, dimana kalau kalian tahu pernah dari kecelakaan kan, itu penyebabnya juga salah satunya karena ini ya, jadi nggak ada tatakan buat kaki atau yang bisa disebut dengan heel pad, dimana heel pad ini membuat pengendaranya jadi lebih stabil. Karena ini karpetnya terlalu empuk, kalau misal
kaki kena karpet ini dia bakalan goyang-goyang, makanya lumayan berbahaya. Ada namanya heel pad premium yang ada besi-besinya, jadi keren lah pokoknya. Ini kalian bisa lihat seperti di bawah itu. Nah, dan juga untuk karpet ini kita potong sesuai dengan bentuk originalnya. Oke, gitu aja bosku. Ini adalah proses nano keramik untuk SL7 ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you bos.